chapter One Piece 1055 kita kali ini diberi judul Era Baru. Nah, judul ini akan langsung berhubungan dengan para generasi terburuk yang akan memulai era ini untuk memperebutkan satu tujuan utama mereka, yaitu harta karun legendaris One Piece. Chapter kita kali ini mendapatkan color spread yang dimana poster dari One Piece Film Red yang diisi oleh Luffy, Shanks beserta dengan Uta. Halaman pertama dimulai dari ibu kota bunga. Terlihat Nami, Tama, dan juga Zeus sedang menikmati pesta dan makanannya. Di luar kota, Momonosuke ternyata dikalahkan oleh Rokyugyo. Yamato pun ingin pergi membantunya, namun Momonosuke bersikeras bahwa dia tidak boleh ikut campur dalam pertarungannya. Raizo terlihat menggunakan teknik Ninpo Maki-Maki no Jutsu. Dia menembakkan serangan api ke Rokyugyo. Rokyugyo bertindak seolah-olah dia terpengaruh oleh serangan Raizo, namun dia bercanda. Nah, kemudian dia pun menggunakan tekniknya Bokarin. Dia pun melepaskan dirinya dari api milik Raizo. Rokyugyo berkata, "Apa kau benar-benar berpikir akan mengalahkan Laksamana Marinir dengan mengandalkan kekuatan yang tidak jelas seperti itu?" Kemudian Rokyugyo ini menusukkan tubuh Raizo dengan salah satu cabangnya dan mulai menghisap nutrisi dari Raizo. Di sisi lain, Kawamatsu mencoba membantunya, namun cabang dan akar yang dia potong tumbuh terus-menerus. Akhirnya Green Bull ini pun menangkap Denjiro, Kawamatsu, dan juga Nekomamushi. Sekarang kita akan beralih ke ruang rahasia milik Kozuki Sukiyaki. Kita bisa melihat bahwa ada jalan rahasia yang mengarah ke tangga panjang. Itu terbuka di dalam tanah. Sukiyaki dan juga Robin sedang berjalan menuruni tangga bersamaan dengan Lau. Robin bertanya kepada Lau apakah dia berhasil mengikutinya dengan aroma tubuhnya. Lau pun tidak bisa menemukan Robin dengan krunya di pesta, jadi dia pun mencari Robin. Nah, Sukiyaki ini bilang dia tidak pernah memberitahu Kaido dan Orochi tentang lorong ini. Nah, namun karena salah satu dari anggota bajak laut Peace ini, yaitu Jack, adalah seorang manusia ikan, dia pun tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan Poneglyph ini. Robin lantas bertanya, mengapa Gyojin bisa menemukannya? Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mereka mencarinya sendiri. Sukiyaki pun mulai lantas menceritakan kisah sejarah dari Wano Kuni. Namun sayangnya, Robin menyelanya saat dia melihat cahaya lubang di lorong. Robin lantas bertanya lorong apakah itu? Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa dia bisa saja pergi untuk melihat apa yang ada di sana, karena ada kaca yang menghalangi air. Robin merangkak melalui lubang, kemudian Lau pun berteleportasi dengannya. Yip, mereka berdua melihat melalui kaca dan melihat reruntuhan kota kuno di bawah laut. Sukiyaki memberitahu mereka bahwa reruntuhan ini adalah tanah lain dari Wano Kuni yang ada sekitar 800 tahun yang lalu. Berkat air itu bukanlah air laut, reruntuhan ini awet dalam kondisi yang sangat amat baik. Sukiyaki pun menjelaskan apa yang terjadi dengan negara Wano Kuni kuno itu. Nah, dahulu kala Wano Kuni adalah negara yang sangat besar, sekitar 3 kali lebih besar dari Wano Kuni yang sekarang. Ini terletak di negara bagian bawah Gunung Fuji, tingkat yang sama dari laut. Kemudian pada satu titik dalam sejarahnya, tembok besar yang mengelilingi pulau itu dibangun dan negara ini pun terkunci. Air hujan mulai menumpuk dan membanjiri seluruh negeri ini. Nah, setelah itu, air hujan pun mencapai bagian tertinggi dari dinding dan air mulai turun menciptakan air terjun yang sangat amat besar. Orang-orang memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni asli dan membangun negara baru di sekitar lereng Gunung Fuji yang merupakan Wano Kuni saat ini. Nah, sesaat setelah itu, mereka pun mencapai bagian bawah tangga dan Sukiyaki membuka pintu rahasia yang memberikan akses ke ruangan besar tempat Road Poneglyph berada. Robin mengatakan bahwa jika mereka dapat menemukan satu lagi, mereka akan dapat melakukan perjalanan ke Lautel. Sukiyaki lantas mengatakan bahwa ruangan ini berada di lantai tertinggi dalam gua di dasar Gunung Fuji. Nah, dan jauh di bawah itu adalah tempat dari senjata kuno Pluton. Nah, uniknya, Sukiyaki ini belum pernah melihat senjatanya. Jadi dia tidak bisa menunjukkan pada Robin dan juga Lau di mana letak dari senjata Pluton. Sukiyaki mengatakan, untuk mengeluarkan Pluton, tembok Wano Kuni harus dihancurkan. Dengan kata lain, membuka perbatasan adalah menghancurkan tembok pertahanan negara ini. Itu juga berarti melepaskan senjata kuno Pluton. Robin bertanya-tanya mengapa Kozuki Oden ingin melakukan hal seperti itu. Sukiyaki mengatakan dia memberitahu mereka semua yang telah diturunkan oleh keluarga Shogun. Sukiyaki berkata, aku tidak tahu apa yang ditemukan Oden dalam perjalanannya di laut. Yep, kita lanjut. Sekarang kita keluar dari ibu kota bunga. Di sana kita melihat Rokyugyo yang menjebak Akazayanen dan Yamato, memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun. Green Bull mengatakan bahwa jika Kaido ini masih memimpin negara ini, dia tidak akan datang ke sini. Kepemimpinan Kaido lah yang membuat musuh menjauh dari Wano Kuni.